Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Adobai Channel. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, oke teman-teman ya, berikut kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana membaca sebuah terapu yang tidak ada tulisan tegangan pada terapu ini. Nah, ini terapu saya dapat dari bekas tip kompu lama. Nah, itu terapu yang tidak ada tulisan tegangannya. Terapu ini juga terdiri dari lilitan sekunder dan primer. Nah, di sini kita lihat bagian primer yaitu bagian arus AC listrik. Di sini yang saya lihat ini bisa kita lihat ini arus jalur AC yang saya pegang ini. Jalur listrik. Nah, dan juga jalur ini yang dinamakan jalur primer. Jadi pada fisik dari terapu ini jalur primernya sudah bisa kita lihat sama-sama ada 3 jalur kabel, yaitu ada tegangan 110 volt dan ada tegangan 220 volt AC listrik. Itu tegangan pada listrik PLN di rumah kita. Sekarang sudah saya robah jalur tegangannya, dibuat pada jalur 220 volt. Ini antara kabel ini ada tabel tegangan 110 volt dan yang ini tegangan kabel 220 volt. Jadi sudah saya robah pada jalur tegangan 220 volt agar jangan salah pemasangan, bisa akibatkan terapu ini terbakar. Nah, berikut yang ini adalah tegangan kabel sekunder yang mengarah dari terapu AC listrik masuk untuk keluar berapa tegangan yang akan dikeluarkan pada terapu ini. Yang kita lihat pada bagian kabel ini ada kelihatan ini ada jalur terapu yang dibilang jalur CT. CT itu terbagi dari 0 tegangan dan kanan kiri ada jumlah tegangannya. Itu dari jalur CT. Kita bisa lihat dari warna kabel ini juga bisa kita tebak ini kelihatan jalur CT. Nah, yang ini juga pada kabel warna juga bisa kita lihat jalur CT ini nolnya ada 2, yaitu pada warna biru dan warna putih tadi. Karena ini sudah bawaan dari pabrik. Ini yang warna biru ini adalah 0 tegangan dan yang putih adalah 0 tegangan juga. Jadi sudah bisa ditebak, tapi kita belum tahu berapa tegangan yang dihasilkan oleh pada terapu ini. Biasa terapu pada umumnya dari 0 yang itu sudah CT, kanan atau kiri dari 3 volt, 6 volt dan seterusnya. Nah, kalau yang ini kita lihat tuh beda, ada 2 0 tegangan dan ini adalah kabel sekunder yang non CT, itu dari 0 tegangan ada 3 volt, ada 6 volt, 9 volt dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat yang ini adalah jalur non CT nya. Sekarang kita akan mencoba mengukur tegangan yang keluar pada jalur sekunder trafo ini. Oke teman-teman, saatnya kita akan mengukur berapa tegangan yang dihasilkan atau dikeluarkan dari jalur sekunder trafo CT dan non CT yang akan kita ukur pakai avometer. Sebelum mengukurnya ada baiknya kabelnya harus dikelupas dulu. Setelah dikelupas,
Lalu kita persiapkan isolatif kertas untuk mempermudah mengingat dari warna kabel setelah diketahui tegangannya. Dan juga siapkan sebuah ballpoint atau pena untuk mencatat nilai tegangan pada trafo. Sekarang saya nyalakan lampunya untuk memasukkan arus listrik pada trafo ini, dan kita mulai dari warna kabel yang berwarna oranye 2, putih 1. Sekarang saya nyalakan kabelnya. Jadi sekarang sudah masuk jalurnya, tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai jalur kabel ini tersentuh. Dan ampermeter kita tunjukkan pada angka 50 AC, itu untuk arus listrik. Kita mulai mengukur. Sini saya sentuh, itu kelihatan bergerak jarumnya mengarah pada angka 20 lebih sedikit. Jadi bisa kita perkirakan itu sekitar 23. Jadi sepertinya di 23 volt. Dan kabel satunya harus sama nilainya tegangan, yaitu 23 volt. Jadi sudah kita ketahui tegangan pada kabel ini 23 volt. Oke teman-teman, sudah selesai dari jalur kabel warna oranye ini, yaitu 23 volt, dan yang putihnya 0 volt atau CT. Berikut kita akan mencoba nilai yang dikeluarkan pada kabel yang berwarna hitam. Ini masih jalur CT ya teman-teman ya. Nah, di sini saya nyalakan, angkanya bergerak sedikit jarumnya. Ini saya perlihatkan, sepertinya bergeraknya sekitar 3 garis, berarti bisa dibilang hanya sedikit bergeraknya, 3 volt. Jadi dari awal kita lihat bergerak jarumnya cuma 3, berarti angka pada jalur kabel yang CT1 ini yang berwarna hitam yaitu 3 volt. Nah, kita coba cek jalur sebelahnya lagi, apakah sama ataukah mengeluarkan tegangan atau tidak. Jika tidak mengeluarkan tegangan, trafonya ada gangguan. Nah, kita akan lihat, saya akan beri arus listrik lagi. Nah, setelah dinyalakan, angkanya bergerak sama, sedikit juga naik jarumnya, yaitu di garis yang ketiga itu. Jadi bisa diperkirakan bahwa jalur yang dikeluarkan pada arus listrik kabel warna hitam yaitu 3 volt. Nah, sudah dapat diketahui jalurnya yaitu 3 volt. Nah teman-teman, sekarang jalur sekunder pada trafo yang CT ini sudah kita ketahui nilai tegangannya itu 3 volt. Sekarang kita beralih pada kabel yang sekunder non CT. Ini ada dua warna putih dan warna hitam. Jadi nilai tegangan ini juga belum kita ketahui berapa yang dikeluarkan tegangan pada trafo non CT ini. Sekarang kita akan coba mengukurnya dari kabel warna hitam. Saya
akan langsung memasangnya, memasukkan arus listriknya. Nah, di sini kita lihat berapakah tegangannya. Hati-hati dengan kabel yang sudah kita ukur, jangan sampai tersentuh, itu sangat berbahaya. Kita ukur kabel, belum kelihatan tegangannya. Terus listriknya mungkin belum masuk. Maaf ya teman-teman ya, agak kurang benar colokannya. Yang kita nyalain, nah baru naik. Sekarang nilai tegangan pada kabel warna hitam ini berkisar antara dari 10, 11, 12, 13, dari 12 volt ke 15. Nah, ini tapi mendekati ke 15, tapi belum nyampe 15 volt. Di sini berarti 14 volt. Tegangannya 14 volt. Sekarang kita tandain dulu nilai tegangan pada kabel warna hitam ini, yaitu 14 volt. Nah, di sini kita lihat 14 volt. Bergeraknya antara dari 12 sampai ke 14 volt itu jarum ampermeternya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tegangannya yaitu 14 volt. Setelah kita ketahui nilai tegangannya, sekarang kita beri tanda. Nah teman-teman, sudah diberi tanda. Nilai dari trafo ini dari 0, 14 volt. Perlu diketahui setiap trafo CT atau non CT pasti dimulai ada angka nolnya. Biasanya pada umumnya angka 0 itu terletak pada bagian sebelah kiri. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek tegangan pada kabel berwarna putih. Berapa nilai yang dikeluarkan pada kabel warna putih ini. Sekarang kita akan coba memberi arus listrik pada trafo ini, dan kita akan cek tegangan kabel yang berwarna putih. Ini juga teman-teman ketahui, kabel warna putih ini yaitu kabel sekunder non CT. Nah, di sini kita lihat angkanya menunjukkan arah ke 20, tapi kurang sedikit, berarti 19. Sudah kita bisa ketahui bahwa ini nilai tegangannya yaitu 19 volt karena mendekati 20 volt. Ya, kita lepas dulu ya, dan kita beri tanda. Oke teman-teman ya, sudah kita dapati nilai tegangan yaitu 19 volt. Ini juga perlu teman-teman ketahui, setiap nilai titik nolnya biasa trafo itu pada sebelah kiri. Jadi makanya saya ambil trafo ini nolnya sebelah kiri. Yang ini kita lihat nolnya kan sebelah kiri, jadi biar sama. Dan tegangan 19 voltnya saya ambil sebelah kanan. Nah teman-temannya, begitulah cara mengecek trafo yang tidak ada nilai atau angkanya. Jika teman-teman kurang berkenan pada penyampaian saya, mohon dimaafkan, karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.